Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Desmina Audina, BP 19110049 akan menjelaskan mengenai penyelesaian akuntansi perusahaan jasa. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis dan perencanaan sistem. Baiklah, untuk itu mempersingkat waktu, saya langsung mulai. Untuk yang pertama yaitu kita harus menyiapkan data dari neraca perusahaan jasa, neraca saldo dari perusahaan jasa. Ini saya akan lihatkan. Ini adalah contoh soal dari perusahaan jasa neraca saldo, yaitu nomor perkiraan nama akun debit dan kredit. Yang pertama yaitu 1101 kas, 1102 piutang, 1103 piutang sewa, 1104 perlengkapan, 1201 tanah, dengan angka 4.200 debit kas, 9.700 debit piutang, 1.200 debit piutang sewa, 800 debit perlengkapan, 35 juta tanah. Begitupun seterusnya yaitu 2101 hutang kredit, 2101 modal kredit 42.500, prive 4,2 juta di debit, pendapatan jasa 14,7 juta di kredit, beban gaji 3,6 juta di debit, beban lain-lain 500.000 di debit, dengan jumlah total 59,2 juta di debit dan di kredit 59,2 juta di kredit. Setelah mendapatkan data, maka kita akan menggunakan database, menggunakan Microsoft Access. Saya stop screen. Di sini yaitu untuk membuat penyelesaian perusahaan jasa. Yang pertama, terlebih dahulu harus membuat 4 tabel. Di antaranya ialah kita perlihatkan database tools, relationship-nya. Misal yang pertama yaitu tabel perkiraan, tabel jurnal, tabel bukti transaksi, dan tabel bantu. Perkiraan, tabel bukti transaksi, jurnal, dan tabel bantu. Di sini karena telah diisikan berarti di nomor perkiraan terdapat nomor perkiraan dan nama perkiraan. Di tabel jurnal terdapat nomor bukti, debit kredit, nomor perkiraan, dan jumlah. Di tabel perkiraan diberi primary key. Di nomor perkiraan, di jurnal tidak ada. Di bukti transaksi, nomor bukti, tanggal, keterangan. Di nomor bukti diberikan primary key. Di tabel bantu, primary key di debit atau kredit suatu nilai. Setelah itu, setelah membuat tabel, maka kita membuat query Jaya, query dalam perusahaan jasa ini. Untuk yang pertama yaitu membuat query pendapatan. Saya contohkan di sini. Di sini query pendapatan, klik design view seperti apa. Query pendapatan ini memakai tabel, semua tabel di add clause dibuat dengan cara create seperti ini, query design seperti ini. Maka kita add dan close, maka muncul seperti ini tabelnya, tabel bantu, bukti transaksi, jurnal, dan perkiraan. Di sini kita isi nomor perkiraan, nama perkiraan, dan jumlah di tabel jurnal. Setelah itu di kriteria diklik ditulis 4 bintang.
Setelah itu baru kita klik di sini, klik sum dan ditotalkan. Setelah itu untuk ini close terlebih dahulu. Setelah terdapatnya query pendapatan, selanjutnya yaitu query biaya. Di sini karena saya beri nama dengan query pendapatan 1. Untuk SQL view-nya, maka diberi dengan nama saldo P, saldo P. Kita close. Untuk query biaya sama seperti tadi. Design view, tapi yang kita pakai di sini yaitu nomor perkiraan di tabel perkiraan, nama perkiraan di tabel perkiraan, dan jumlah jurnal, tabel jurnal. Sama dengan tadi, tapi di sini diberi nama kriterianya 5 bintang. Untuk SQL view-nya kita tulis saldo B, itu artinya biaya. Kita close. Selanjutnya yaitu untuk outputnya kita buat laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi seperti ini, kita lihat tampilannya. Ini lihat design view. Nah, seperti ini. Untuk pertama kali untuk membuatnya yaitu kita klik create dan pilih report wizard. Seperti ini. Ambil query untuk menghubungkan pendapatan biaya tadi, yaitu ambil query pendapatan dan query biaya. Kita masukkan seperti itu, maka muncul hasil tabelnya seperti ini. Kita sejajarkan dia sama, yaitu ini kita pakai rumus sama dengan sum dalam kurung kurawa saldo P, tutup kurung, balas, tutup kurung lagi. Untuk di sini setelah ada yaitu untuk membuat seperti ini, maka dengan cara text box ini ditarik, maka muncul seperti ini dan diklik dengan sama dengan sum saldo B, dan untuk total biaya diberi nama total biaya, dan sini yaitu di laba rugi sama dengan teks 9 ditambah teks 6. Setelah itu, setelah membuat laporan laba rugi, yaitu setelah kita membuat semua tabel-tabel, maka kita input datanya. Tadi telah kita ambil soal dari data Excel tadi yang sebelumnya saya perlihatkan tadi. Maka untuk pertama kali input data perkiraan. Sebelum itu untuk membuat debit kreditnya pakai tabel bantu. Tabel bantu kita isi debit kredit, debitnya nilai 1 dan kreditnya nilai 1. Cuma 2 ini saja. Kita close, setelah itu kita ambil input data perkiraan pertama kali. Seperti ini, masukkan datanya yaitu kas, kita gaji dewan perlengkapan, simpan, klik simpan ini dan close. Setelah itu nanti muncul di sini, muncul seperti ini. Dia akan otomatis akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu input data jurnal transaksi. Nah, di sini kita sudah memasukkan angkanya yaitu 4.200.000 kas di debit dan sampai akun terakhir yaitu beban perlengkapan. Setelah itu kita close semua dan lihat laporan neraca saldonya. Apakah di sini di sini
didapatkan hasilnya 0, maka laporan neraca saldonya telah balance. Apabila neraca saldonya telah balance, maka laporan Anda telah betul. Maka di sini saya telah membuatnya menginput data, maka sudah balance, yaitu hasilnya 0. Setelah itu kita akan melihat seperti query biaya, tampilannya seperti ini. Query biaya tadi dia otomatis karena tadi kita telah membuat input data perkiraan jurnal subform seperti ini, dan akan menghasilkan laporan buku besarnya seperti ini. Ini nih nomor perkiraan ini dengan diedit menggunakan design fill, misalnya seperti ini, diberi warna seperti ini. Untuk laporan misalnya query klasifanya seperti ini. Begitu terusnya, maka di sini query pendapatan. Pendapatan dasar sebesar 11.700.000 min ya hasil laporan laba rugi. Baiklah, itulah penjelasan penyelesaian dari perusahaan jasa dari neraca saldo. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.